Di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat. Sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan pingsan, fainted, lemah lesu kalau di sini, karena kelaparan itu. Dengan kata lain, tidak berdaya. Kanaan dan Mesir menjadi sangat tidak berdaya oleh karena ketidaktersediaannya makanan. Berarti terjadi krisis pangan. Tidakkah Anda melihat relevansinya di masa ini? Tidakkah Anda melihat apa yang sedang berlangsung di masa ini? Krisis energi dan krisis pangan sedang berlangsung mengglobal di seluruh dunia. Haleluya. Sehingga di Indonesia ini dibuatlah oleh pemerintah akan gudang lumbung-lumbung pangan di berbagai daerah. Ya, itulah menunjukkan bahwa dunia sedang di dalam resesi atau suatu krisis pangan. Dan krisis pangan itu adalah sesuatu yang paling mengerikan. Ada amin? Paling mengerikan. Karena itu sudah langsung menyangkut pada kebutuhan tubuh jasmania secara hari-hari. Haleluya. Karena Anda tidak mungkin tidak makan dalam satu hari. Bisa nangkap? Ya, dan inilah berlangsung di masanya Yusuf. Dan inilah sekarang yang sedang berlangsung di masa kita. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang. Lihat, maka Yusuf mengumpulkan segala uang. Lihat apa yang berlangsung di hari-hari terakhir ini. Dalam 3 tahun terakhir, Amerika Serikat, tepatnya Federal Reserve, the Fed, yang dikenal dengan the Fed, mereka mencetak uang dolar Amerika sebanyak-banyaknya. Dalam 3 tahun terakhir, melampaui sebelum pandemi. Anda bisa bayangkan? Dan hanya uang dolar Amerika yang bisa dicetak sebanyak mungkin. Dengan alasan untuk bisa tersedianya uang di tangan rakyat. Tapi apa artinya uang di tangan rakyat jika daya beli tidak ada? Kemampuan untuk membeli tidak ada. Karena bukan soal uang, tapi adalah kemampuan membeli. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Dan ini ada, dan Yusuf mengumpulkan semua uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka. Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Fir'aun. Dikumpulkan semuanya ke sana. Uang dikumpulkan semuanya. Lihat apa yang berlangsung di masa kita. Semua uang kertas akan ditarik dan diganti dengan digital. Bahkan sekarang di Indonesia pun sudah akan keluar e-rupiah. Elektronik rupiah. Betul? Inilah masanya digitalisasi. Seperti yang sudah sering Anda dengar. Revolusi digitalisasi sedang berlangsung. Revolusi industri dengan 4.0, 4.0 artinya adalah semua yang manual akan didigitalisasi. Lihat apa yang sedang berlangsung di negara ini. Ketika Anda mendengar di pemberitaan, e-tilang. Betul? I bukan huruf I. Saya pakai bahasa Inggris. Elektronik tilang. Tilang elektronik. Paham? Ya, Anda lihat apa yang sedang berlangsung. Semuanya akan didigitalisasi. Sehingga di masyarakat, pengguna Android, mereka sudah terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya digitalisasi. Dan perusahaan-perusahaan startup itu mendanai atau memfasilitasi. Sehingga Anda mengenal dengan Flash, GoPay, OVO, ya kan? E-link dan lain sebagainya. Biasanya masing-masing bank itu memiliki alat pembayaran digitalisasinya. Inilah masanya. Ayat 15, setelah habis uang di tanah Mesir. Bahasa Inggrisnya, when money fail. Bahasa Inggrisnya. When money fail. Itu bahasa Inggrisnya. Ketika uang sudah runtuh, uang sudah gagal, uang sudah tidak lagi memiliki daya beli, ya itu maksudnya. Ngerti yang saya maksud? Jadi ada komentator di YouTube mengatakan yang paling aman sekarang adalah menyimpan uang tunai.
Uang tunai mau disimpan sedangkan semuanya mau didigitalisasikan. Ini orang ngomong aja ngomong ya. Saya hanya berpikir aja, tapi saya hanya abaikan aja. Yang lain mengatakan begini, yang lain mengatakan begini, yang lain mengatakan begini. Saya hanya berpikir, inilah orang-orang dunia yang tidak mengenal Kristus. Amin. Dari sejak awal mulanya Tuhan menciptakan manusia, untuk manusia punya kontak dengan penciptanya hanya dengan satu saluran. Iman. By faith, oleh iman. Dan iman adalah sesuatu yang tidak ada lihat, tapi ada. Amin. Orang yang percaya berjalan bukan oleh apa yang dia lihat, uang. Tapi oleh apa yang tidak dia lihat, digitalisasi. Amin. Jadi setan pun juga sedang memperagakan sesuatu yang tak terlihat. Amin. Untuk meniru Tuhan yang tak terlihat. Amin. Saya tanya sama Anda, kalau uangnya semua uang kertas ditarik, kemudian permainannya adalah digital, bisa Anda melihat uang di situ? Nggak bisa. Anda nggak bisa lihat uang di digital. Anda hanya percaya bahwa saya punya uang. Ada amin? Haleluya. Bagaimana caranya, brother? Wow, HP saya ini sekarang sudah terkoneksi dengan e-bank, electronic banking. Wah, menjadi sesuatu kegemaran bagi para orang-orang sekarang, mau bisnismen sampai kepada ibu rumah tangga. Ya kan? Kalau enggak pergi ke ATM, mau cek saldo, kan gitu kan? Anda lihat uang Anda hanya lihat angka. Suatu hari kala, money fail, uang gagal, sistem keuangan gagal dan runtuh, semua yang Anda lihat itu tiba-tiba lenyap seketika. Mengerti? Ya, itulah yang sedang diproses, sedang digarap oleh sistem perdagangan, perekonomian, perniagaan daripada si Nimrod modern. Amin. Di masa penyatuan sedang berlangsung. Di bawah meterai yang keempat, dua kegerakan berlangsung. Amin. Di bawah kuda pucat, mereka menyatukan orang-orangnya. Di bawah pelayanan Raja Wali terbang, maka mempelai wanita sedang disatukan. Sama-sama meterai yang keempat. Haleluya. Dan mempelai wanita disatukan dengan Kristus. Dan untuk Anda connect dengan Kristus hanya satu saluran, yaitu adalah iman. Terpuji nama Tuhan. Punya uang aku, kamu punya uang, aku punya uang. Mana buktinya punya uang? Coba cek saldonya. Ya, mungkin di saldo nggak ada, tapi aku punya uang. Kalau orang lain, lihat saldoku, lihat angkanya kan besar kan? Bulatannya banyak kan? Dan karena itu, saya juga punya uang, tapi saya pun nggak tahu di mana uang saya, tapi saya tahu uang saya ada di suatu tempat. Dan jika saya membutuhkan, tinggal berdoa. Kalau orang lain membutuhkan, buka Android. Paham ya maksudnya? Anda harus punya koneksi by faith oleh iman. Bahwa Anda sedang menyimpan suatu harta di sorga lokasinya. Bukan di merek bank atau di kotak penyimpanan uang atau dimanapun. Haleluya. Karena semuanya itu akan dimakan ngengat. Kalau nggak salah 2-3 hari yang lalu saya bukan menonton, hanya membaca sekilas di YouTube. Hasil penjualan mobil dia seharga 35 juta disimpan di suatu tempat di rumahnya, ditaruh di kertas, dan ketika dia buka lagi, habis uangnya dimakan rayap. Bukankah Alkitab nyata? Oh, kamu kurang hikmat, jangan di rumah, di bank. Ya, dimakan juga di sana. Suatu hari kelak Anda akan tahu apa yang saya katakan. Karena Anda melihat di Alkitab, when money failed, ketika uang gagal atau tidak punya kemampuan daya beli lagi. Ayat 15 itu ya. Dan ketika uang gagal di tanah Mesir dan di tanah Kanaan. Apa tanah Kanaan? Berbicara tentang bangsa kafir. Lihat di mana Yakub tinggal, di tanah Kanaan. Amin. Praise the Lord. Mesir berbicara penguasa dunia. Di masa tersebut, dialah penguasa dunia, pemegang sistem.
Datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, berilah makanan kepada kami, mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang. For the money failed. Sebab uang sudah gagal. Jawab Yusuf, jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu. Maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu. Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka ganti kuda, kumpulan kambing domba, dan kumpulan lembu sapi dan keledainya. Jadi disediakannya lah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Setelah lewat tahun itu, lihat, hanya 1 tahun bertahan. Amin. Hanya 1 tahun bertahan. Datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua, serta berkata kepadanya, tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku bahwa setelah uang kami habis, dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan pada tuanku selain badan kami, our bodies, selain badan kami dan tanah kami. Lihat, tinggal tubuh dan tanah. Tanah bicara properti. Amin. Ketika sistem keuangan dunia ini akan hancur dan uang gagal oleh karena resesi ekonomi global yang berlangsung, maka yang terakhir adalah tinggal tubuh dan tanah. Betul? Saving, tabungan, nggak ada lagi. Tinggal tubuh dan tanah. Dan lihat apa yang dikatakan oleh para komentator dan ekonom dunia pada masa-masa ini. Akan terjadi suatu crash, suatu keruntuhan properti. Ketika uang sudah gagal, maka apalah daya orang untuk membayar KPR BTN? Halo? Ada lagi kemampuan? Sedangkan untuk membeli makanan saja sudah tidak mampu, apalagi membayar kredit. Berapa ratus juta properti yang sudah dihasilkan sampai dengan tahun saat ini. Dan berapa ratus juta yang menjadi nasabahnya. Renungkan semuanya itu. Dan ketika itu gagal, runtuh, properti hancur, siapa yang akan memiliki? Sistem. Dan Anda tidak punya apa-apa. Tinggal tubuh yang tersisa. Pendidikanmu nggak akan bisa menolong Anda. Ngerti yang saya maksud? Kita berada di musim yang dimaksudkan oleh Tuhan. Kita berada di masa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Haleluya. Masih ingat tahun 2008 terjadi stock market crash. Dan itu dituliskan di kitab Zefanya kan? Betul? Ketika terjadi lolongan orang kaya. Karena mereka kehilangan bisnis, kehilangan saham turun. Di 2008 lah saham yang dirontokkan. Tapi sekarang bukan saham. Krisis energi dan pangan. Haleluya. Ketika kemampuan orang untuk membeli sudah semakin merosot. Karena harga-harga barang semakin naik tinggi dan nilai uang tetap. Betul? Itulah yang sekarang sedang berlangsung di Amerika Serikat dan di Inggris. Sehingga Perdana Menterinya berlomba untuk mengundurkan diri. Paham? Anda tahu zaman yang sedang kita hidupi? Anda tahu kenapa Tuhan mengirimkan sebuah pesan, persiapan bagi Anda? Sampai di mana semangatmu dan kegairahanmu? Aduh brother, mikirkan yang kayak gini, sedangkan inilah kulihat, gak berubah-berubah aku. Bodoh Anda. Cara berpikirmu yang keliru. Firman mengendaki kita untuk melihat nas kitab suci untuk memperlihatkan zaman yang sedang kita hidupi. Firman bukan untuk membuat Anda terpuruk hanya untuk melihat, aku masih begini orangnya, aku masih begini orangnya. Anda gak mengikuti kegerakan Roh Kudus. Makanya Anda gak berubah-berubah. Aku mikirkan aja masih gini aja.
Masih gini aku orangnya, masih gini. Nantilah itu. Nggak usah dulu bicara soal resesi, biarin aja lah. Anda nggak mau bicara tentang hal itu, sedangkan itu dituliskan di Alkitab. Sedangkan itu adalah nubuatan kitab suci yang sedang tergenapi. Dan itu sedang diurapi di zaman ini. Dan Anda menolak untuk masuk ke situ, masuk ke program Yesus yang sedang diurapi, hidupmu nggak akan berubah. Saya luruskan cara berpikir sebagian yang masih keliru. Karena saya tahu sebagian dari Anda masih punya pikiran yang seperti itu. Itulah cara berpikir yang keliru. Haleluya. Ikuti kemana Roh Kudus bergerak. Karena Roh Kudus bukan bertahan dengan segala komplain dan sungut-sungutmu dan dengan segala pergumulanmu. Tidak. Roh Kudus bergerak untuk menggenapkan setiap nubuatan kitab suci. Anda yang perlu menyelaraskan diri mengikuti pergerakan Roh Kudus. Bukan memaksa Roh Kudus untuk tahu apa yang menjadi pergumulanmu, kesusahan hidupmu, sifatmu yang belum berubah. Aku udah sekian tahun dipesan kok gak berubah-berubah. Bukan itu Roh Kudus kerjanya. Roh kebenaran, jika Ia datang, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nabi Tuhan katakan, melalui setiap anggota mempelai wanita, maka semua nas kitab suci nubuatan ini akan tergenapi. Jadi di mana Anda di dalam kegerakan ini? Makanya kenapa sebagian orang tidak semangat dan gak gairah? Karena Anda tidak masuk dalam kegerakan Roh Kudus. Anda terpuruk dengan cara berpikirmu, ini ngurusin soal uang aja nggak beres-beres kita, masih belum ini, anak-anak lagi dan brother and sister. Orang dunia juga ngurusin bisnis. Orang dunia juga ngurusin dagang. Orang dunia juga ngurusin upah hari-hari, upah mingguan, upah bulanan. Orang dunia juga jadi pegawai, karyawan, pedagang, petani, sekolah, mahasiswa, mahasiswi. Paham? Orang dunia juga ngurusi urusan anak-anak yang nakal, anak yang setengah nakal, anak yang bandel, anak yang dugul, anak yang keras kepala, anak yang memberontak. Orang dunia juga ngurusin itu. Tapi satu orang dunia yang tak tahu urusan sorga. Dan jika Anda datang dari sorga, maka yang kita lakukan adalah urusan sorga. Dan apa yang sedang kita bicara adalah urusan sorga. Jadi kemana Anda mau bergerak mengikuti? Amin. Saya juga punya urusan yang saya maksudkan tadi, tetek bengek tadi. Saya juga punya urusan, tapi saya nggak mau terbelenggu dan terpuruk dengan segala urusan yang itu. Saya mau fokus dengan apa yang menjadi nubuatan kitab suci. Maka ketika saya masuk dalam kegerakan Roh Kudus, saya tahu Tuhanku akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Haleluya. Karena Dia adalah jalan, Dia akan memberikan keluputan pada saya. Dia akan memberikan kekuatan untuk membuat saya berjalan fokus dengan apa yang menjadi program Yesus. Amen. Itulah cara berpikir. Paham? Berubahlah cara berpikir. Maka Anda akan enjoy dan menikmati hidup ini. Haleluya. Kalau Anda bertanya, pastor gak pernah susah. Sekarang pun saya susah. Tapi puji Tuhan, mungkin Tuhan desain saya menjadi manusia yang bisa multitasking. Anda tahu multitasking? Saat ini saya khotbah masih bisa saya pikirkan sound system. Ngerti? Saya lagi merenung studi masih bisa saya pikirkan gimana anak-anak udah makan atau belum. Dan bisa saya tinggalkan studi dan untuk mengurusi mereka, kemudian balik lagi ke sini. Mungkin Tuhan desain saya seperti itu. Dan mungkin itu keunikan saya. Makanya Baru Vin bilang kan, saya melihat di mimbarnya Pastor Nito, banyak sekali HP, banyak sekali headset di situ. Kalau saya nggak bisa. Ya, Tuhan berikan kemampuan saya. Sehingga ketika saya harus khotbah, ketika saya harus lagi excited, haleluya, nanti balik lagi sini. Saya nggak boleh jauh-jauh dari headset. Kemudian ketika ada gangguan, berarti ada gangguan. Khotbah saya berhenti dulu, saya baiki. Itulah multitasking. Banyak orang nggak semua orang bisa multitasking. Ketika dia fokus dengan Android dengan gini-gini, diajak ngomong pun nggak dengar. Padahal hanya jaraknya setengah meter, nggak dengar juga.
Paham? Ya. Kalau saya nggak gitu, apapun yang Anda omongkan, kalau apapun kelihatan saya serius, masih dengar kok saya. Jadi nggak semua orang memiliki kemampuan itu. Tapi saya juga nggak mendewakan yang itu. Karena kalau enggak, saya nggak akan fokus dengan satu pekerjaan nanti. Amin. Makanya kenapa para rasul memilih akan 7 diaken. Supaya para rasul fokus dengan firman dan doa. Amin. Itulah kenapa kita di gereja lokal ini. Ada departemen musik, ada departemen operator, ada Sunday school, dan lain sebagainya. Mengerti? Dan diharapkan Anda harus ikut terlibat di dalam hal-hal seperti itu. Amen. Terpuji nama Tuhan. Saya lanjutkan. Ayat 19. Yang tersisa tinggal tubuh dan tanah. Itulah sebabnya orang mengatakan, investasi aja tanah, gak bakal turun harganya. Naik terus itu dari tahun ke tahun. Itu untuk selamanya, asal gak dijual. Mantap ya. Makanya banyak tuan takur, tuan tanah. Tapi ketika resesi datang, harga tanah pun tak berarti. Mau dijual murah pun orang mikir mau beli. Boro-boro mau beli tanah. Makanan yang penting. Haleluya. Praise the Lord. Ayat 19. Mengapa kami harus mati di depan matamu? Baik kami maupun tanah kami. Belilah kami dan tanah kami. Dengan kata lain, belilah tubuh kami dan tanah kami. Sebagai ganti makanan. Maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Fir'aun. Berikanlah benih, supaya kami hidup dan jangan mati. Dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus. Haleluya. Beri kami benih, berikan kami firman. Serahkan dirimu. Di masa resesi, orang-orang menyerahkan diri kepada penguasa. Mau tubuhnya, mau tanahnya pun diserahkan. Tapi mempelai wanita bukan menyerahkan tubuh dan jiwanya di masa resesi, tapi sebelum resesi berlangsung pun hidupnya diserahkan total kepada penguasa yang adalah Kristus sang kepala. Amin. Jadi Anda menyerahkan diri bukan karena tekanan atau karena himpitan ekonomi, tapi karena sebuah kesadaran. Haleluya. Sehingga Anda tidak akan memimpin dirimu sendiri. Sebab tubuhmu, hidupmu, jiwamu sudah terjual kepada Kristus. Dan Anda menjadi tawanan Kristus. Orang-orang ini menjadi budak. Budaklah tawanan. Ada amin. Orang-orang ini menjadi budak dan tawanan penguasa oleh karena himpitan, oleh karena keterpaksaan. Oleh karena kebutuhan. Amin. Tapi Anda dan saya memberikan hidup sepenuhnya kepada Kristus, penguasa tunggal, pencipta langit dan bumi, oleh karena sebuah kesadaran. Haleluya. Berikan kami benih, berikan kami firman. Amen. Benih adalah firman, Lukas 8 ayat 11. Haleluya. Kepada orang yang berserah, yang menjadi tawanan, maka Anda menjadi tanggung jawab penguasa. Ada amin? Yes sir. Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Fir'aun. Sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya. Karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikian negeri itu menjadi milik Fir'aun. Wow, sekarang negeri itu menjadi milik penguasa. Gak ada lagi swasta. Betul? Semua milik akan negara. Penguasa tunggal. Makanya dinubuatkan di Wahyu 13, seluruh bangsa akan tunduk kepada binatang itu. Sekarang dia belum binatang, tapi sekarang dia adalah nabi palsu. Dengan pengajaran yang keluar dari mulutnya yang adalah anti firman. Tapi tidak lama lagi, dengan kondisi resesi yang mengglobal seperti ini, dan itulah settingan yang diorganisir, maka dia akan menjadi penguasa tunggal. Dia akan menjadi binatang. Tidak akan bisa membeli, tidak akan bisa menjual tanpa mengenakan tanda binatang di dahi dan di tangan.
Ayat 21. Dan tentang rakyat itu, diperhambakannya lah mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Ya, lihat, diperhambakannya. Orang-orang itu, rakyat itu, disingkirkan mereka ke kota-kota dari yang satu ke perbatasan yang satu di wilayah Mesir, bahkan sampai ke ujung-ujung yang lain. Mereka disingkirkan semuanya. Mereka menjadi budak. Hanya tanah para imam tidak dibelinya. Sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Fir'aun. Imam bicara minister ya. Dapat tunjangan tetap. Makanya di masa resesi, ingat apa yang dikatakan Brother Branham. Banyak minister akan menjual dirinya. Langsung atau tidak langsung, tunduk kepada sistem tersebut. Dan mereka berpikir lebih bagus melayani umat Tuhan di dalam kerangka sistem daripada tidak melayani Tuhan. Paham yang saya maksud? Langsung atau tidak langsung mereka masuk ke dalam jaringan yang jahat tersebut. Dan itulah jaringan yang dibuat yang adalah Dewan Gerakan Oikumene Sedunia. Dewan Gereja-Gereja Sedunia. Patung yang didirikan untuk binatang tersebut. Sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Fir'aun dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Fir'aun. Inilah benih bagimu, supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Fir'aun, dan yang 4 bagian lagi itulah menjadi benih untuk ladangmu, dan menjadi makanan kamu, dan mereka yang ada di rumahmu, dan menjadi makanan anak-anakmu. Lalu berkatalah mereka, engkau telah memelihara hidup kami, asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Fir'aun. Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Fir'aun. Hanya tanah para imam tidak menjadi milik Fir'aun. Penebusan sepenuhnya